Halo teman-teman mahasiswa hukum, selamat datang di paparan materi pengantar ilmu hukum, atau yang biasa kita panggil di kampus dengan singkatan PIH. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang esensial banget. Ibarat bangun rumah, kita lagi ngecor fondasinya nih. Kita nggak akan pusing bahas pasal-pasal dulu, tapi kita akan mundur selangkah buat ngeliat akar sosiologisnya. Pernah kepikiran nggak sih kenapa manusia dan masyarakat itu ujung-ujungnya selalu butuh yang namanya hukum? Nah, materi yang akan kita bahas ini disusun khusus oleh tim penyusun kurikulum program studi ilmu hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Online. Jadi, ini benar-benar referensi akademik yang dirancang buat bantu kalian, para pembelajar hukum yang sedang studi secara online. Siapin catatannya ya, karena kita bakal ngobrolin teori-teori dasar ini dengan gaya yang santai tapi pastinya tetap berbobot. Oke, langsung aja kita lihat alur obrolan kita hari ini. Kita bakal mulai dari ngobrolin hakikat kita sebagai makhluk sosial. Terus apa sih yang bikin kita mau kumpul dan berinteraksi? Habis itu kita lihat gimana tatanan sosial ini ternyata bisa memicu konflik, sampai akhirnya kita nemuin jawaban kenapa hukum itu wajib banget ada, apa kata para ahli soal definisinya, dan fungsi utamanya di dunia nyata. Masuk ke poin pertama kita soal hakikat manusia. Sebagai calon yuris masa depan, coba deh kalian bayangin sebentar. Bisa nggak sih kita ini hidup benar-benar sendirian secara terisolasi di tengah hutan, nggak ada campur tangan manusia lain sama sekali, dan bisa bertahan hidup gitu aja? Jawabannya kan udah pasti, nggak mungkin. Dan ini pas banget sama satu konsep klasik dari filsuf Aristoteles yang nggak pernah basi, yaitu zoon politikon. Singkatnya, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Hidup berkelompok itu bukan sekedar pilihan gaya hidup, tapi literally cara kita untuk survive. Manusia itu nggak diciptakan buat hidup sendiri. Cepat atau lambat, kita akan selalu butuh keberadaan orang lain. Terus pertanyaannya, kalau emang berkelompok itu adalah satu-satunya cara kita bertahan hidup, variabel apa aja sih yang sebenarnya mendorong atau bahkan memaksa kita buat ngebangun sebuah tatanan masyarakat? Kalau kita intip dari kacamata sosiologi, ada 4 alasan utamanya. Pertama, pastinya kebutuhan fisiologis ya, kayak urusan perut, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, kita butuh rasa aman, entah itu dari bahaya alam atau ancaman dari pihak lain. Ketiga, kita butuh kerjasama buat nyampe tujuan besar, yang nggak mungkin banget kita kerjain sendirian. Dan yang keempat, ini menarik banget, kebutuhan akan eksistensi. Manusia itu punya ego, kita butuh diakui, butuh martabat, dan butuh ruang sosial buat membuktiin eksistensi kita. Nah, yang perlu kalian catat tebel-tebel. Dalam sosiologi hukum, itu ada 2 bentuk interaksi yang beda banget karakternya. Ada Gemeinschaft atau paguyuban, dan Gesellschaft atau patembayan. Paguyuban ini ibarat keluarga besar kita. Ikatan batinnya murni, alami, dan dasarnya adalah cinta kasih. Beda cerita sama patembayan. Kalau patembayan ini ikatannya lebih ke arah kontraktual buat tujuan yang spesifik aja. Contoh gampangnya ya kayak hubungan kerja di perusahaan atau ikatan birokrasi di sebuah negara. Sekarang bayangin, dengan begitu banyaknya orang berkumpul di satu wadah yang sama, pasti muncul dinamika dong. Disinilah peradaban kita masuk ke fase yang lumayan krusial, tatanan dan konflik kepentingan. Ini adalah pertanyaan yang jadi titik tolak bagi para pemikir hukum. Gimana jadinya kalau semua orang mau kepentingannya dipenuhi di saat yang sama? Kepentingannya si A tiba-tiba nabrak kepentingannya si B secara frontal. Mengingat kita semua ini kan bukan malaikat yang luput dari ego. Benturan-benturan kepentingan kayak gini tuh udah jadi sebuah keniscayaan. Pasti terjadi. Nah, kalau konflik-konflik ini dibiarkan liar terus-menerus, tatanan masyarakat pasti bakal runtuh. Berantakan deh semuanya. Tapi, untungnya, masyarakat itu secara insting bakal selalu cari cara buat balikin keseimbangan. Jadi, kalau ada konflik yang merusak tatanan, harus ada sesuatu yang bisa mengembalikan kondisinya ke titik semula. Di dunia hukum, konsep pemulihan keseimbangan ini punya istilah Latin yang keren banget, restitutio in integrum. Lantas, instrumen apa sih yang ditugasin buat memulihkan keseimbangan itu? Yaps, jawabannya adalah hukum. Kita akan gali lebih dalam soal dari mana hukum ini berasal dan apa sebenarnya definisi hukum itu sendiri. Ada satu adagium dari filsuf Romawi klasik, Cicero, yang brilian banget dan wajib kalian jadikan pegangan. Ubi societas ibi ius. Di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Kutipan ini jadi bukti kuat kalau hukum itu lahir bebarengan sama peradaban. Begitu 2 orang sepakat buat hidup berdampingan, pada detik itu juga benih aturan otomatis tercipta buat ngatur interaksi mereka. Sekarang mari kita tarik ke tataran akademik. Apa sih kata sarjana hukum tentang fenomena ini? Pakar hukum legendaris E. Utrecht bilang, hukum itu simpelnya adalah himpunan perintah dan larangan buat ngatur tata tertib. Tapi perhatiin deh kalimat akhirnya. Ada frasa seharusnya ditaati. Ini artinya, hukum itu punya ekspektasi kepatuhan mutlak yang dituntut dari masyarakatnya.
Kalau kita lihat pendapat dari JCT Simorangkir dan Wes Sastropranoto, mereka nambahin 2 elemen yang kerasa lebih tegas. Menurut mereka, hukum itu punya sifat yang memaksa dan dibuat oleh badan resmi. Jadi ini beda banget ya sama norma kesopanan. Hukum itu punya gigi. Ada institusi resmi di baliknya yang punya kewenangan penuh untuk memaksa kita patuh lewat sanksi yang sangat nyata. Nah, biar lebih paripurna, mari kita meramu semua definisi tadi dengan perspektif yang sedikit lebih filosofis dari tokoh hukum nasional kita, Prof. Mokhtar Kusumaatmadja. Beliau ngelihat hukum itu bukan sekedar pasal-pasal kaku, melainkan asas dan kaidah yang memandu hidup kita. Dan satu kata kunci yang bikin rumusan ini sangat mendalam adalah berdasarkan keadilan. Sehebat dan seketat apapun sebuah aturan dibikin, kalau nggak dilandasi sama rasa keadilan, aturan itu langsung kehilangan roh aslinya. Oke, kita udah lumayan kenyang sama teorinya. Tapi secara operasional, emangnya hukum itu ngapain aja sih kalau udah diterapkan di kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas fungsi dan tujuan hukum. Secara praktis, kita bisa bilang ada 4 pilar utamanya. Pertama, jelas banget buat ngelindungin hak dan kepentingan kita dari orang yang lebih kuat. Kedua, ini esensial banget dalam negara hukum, yaitu mencegah eigenreachting atau main hakim sendiri. Coba bayangin, kalau hukum nggak jalan, orang yang marah bakal balas dendam seenaknya kan? Kita bakal balik lagi ke hukum rimba. Makanya hukum memonopoli hak menghukum, itu demi memelihara ketertiban, yang muara akhirnya adalah untuk nyiptain kesejahteraan umum buat kita semua. Nggak kerasa perjalanan kita dari sekedar makhluk yang butuh teman ngobrol sampai ke butuhnya sistem hukum yang kompleks udah sampai di ujung sesi. Sekali lagi saya tekankan, paparan ini emang dirancang sebagai media pengajaran online yang solid, jadi kalian bisa jadikan ini referensi utama untuk nemenin perjalanan akademik kalian. Pembahasan kita hari ini pastinya nggak sembarangan ya. Kita berpijak pada karya-karya besar yang udah jadi literatur wajib di pendidikan tinggi hukum kita. Ada mahakarya dari L.J. van Apeldoorn, pemikiran kritis Prof. Satjipto Raharjo, buku babon dari Prof. Peter Mahmud Marzuki, sampai klasifikasi detail dari R. Suroso. Buku-buku ini adalah sumber otentik yang bakal sering banget kalian temui di bangku kuliah nanti. Sebagai penutup paparan materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berat buat mancing daya kritis kalian. Kalau memang benar doktrin awal tadi bilang hukum itu lahir sebagai respons dari kebutuhan masyarakat, mungkinkah aturan hukum tertulis yang kita punya sekarang malah berbalik jadi sangat lambat alias tertinggal jauh dari pesatnya perkembangan masyarakat itu sendiri? Coba deh kalian renungkan sungguh-sungguh dan bawa pertanyaan ini ke forum diskusi akademik kalian. Terima kasih udah ngikutin paparan ini dengan fokus luar biasa, jadikan ilmu hari ini fondasi yang kuat, dan sampai jumpa di materi perkuliahan selanjutnya.